dalam kita beragama ini saya harus sampaikan karena ini penting dan harus sering disampaikan. Kita ini beragama Islam, kita bersyukur pada Allah, pijakannya Quran, pegangannya Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh, itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya, antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali, dan yang kita inginkan semuanya, kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani, kata mereka, Nabi, di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat benar atau tidak itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakan kepada mereka, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil, nggak bisa mereka keluarkan hujjah. Maka agama ini agama dalil, agama hujjah. Ada nggak dalilnya? Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan, dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada, jangan ikut. Siapapun dia, ustadz kayak syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan nggak boleh
bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Idza warada al-athar batala an-nazar. Bila sudah datang athar, maka batal itu semua pendapat itu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kita beragama. Jadi hujah, dalil jangan ikut-ikutan. Atau antum sudah, kan saya sudah mengikuti pemahaman salaf. Tetap dalilnya mana? Dalam ibadah, dalil. Yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, jangan. Bukan kata orang. Pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada sunnah. Bukan kepada pendapat kita.